Assalamualaikum kawan-kawan, bersama saya lagi Wiwi di Wiwiland. Ya, ini adalah KZX HBB PR2 mengguncangkan dunia peraudioan. Apa ceritanya nanti saya cerita sambil jelasin produknya ya. Fotonya tentunya fotonya dari IM-nya itu sendiri, dan ini kolaborasi dengan HBB. KZ pernah mengguncangkan dunia peraudioan dengan mengeluarkan planar series ya PR1 HiFi dan PR1 balance. Cukup mengguncang karena harganya affordable dan benar-benar planar tulen. Dan ini kedua kali ini tambah terguncang lagi karena ini juga IM dengan planar tulen dan harganya separuh dari harga yang seri PR1. Ini PR2 dan kolaborasi dengan HBB. Ya, salah satu planar termurah saat ini ya. Bagian sini ya seperti itu, kalian pause aja kalau pengen baca seperti itu. Kemudian belakang, kita lihat belakang yang kita baca, impedansinya 15 plus minus 3, which is ini nggak tinggi. Tapi di sini yang cukup mencengangkan adalah sensitivity-nya adalah 94, di bawah 100 cukup jauh. Biasanya mendekati 100 itu masih aman, tapi ini sudah 94, udah 6 di bawah angka 100. Ini tergolong sebuah IM yang berat di atas kertas. Namun kita lihat nanti bagaimana ini saya drive dengan setup yang sederhana. Kita buka aja ya, khas banget, khas KZ banget lah. Pokoknya meskipun planar tapi packagingnya ya KZ gitu ya. Ya seperti itu, nggak usah berekspektasi lebih. Kita buka sliding saja seperti itu. Lalu di sini ada Mika ya, seperti KZ kelas rendahan ya. Meskipun ini sebuah planar, Mikanya sama persis, nggak ada beda. Ini ada kartu garansi dari KZ. Kemudian ini IM-nya, kita singkirin dulu IM-nya. Ini sebenarnya sudah saya unboxing. Ini saya beli second. Ini ada kompartemen, ini nggak lepas, bawahnya ada kabelnya ya, kabel bihun yang ya punya KZ yang seperti itu ya. Kalau ada kabel lain mending pakai kabel lain saja. Kemudian ada buku-buku di sini kecil-kecil, tapi ya udahlah, itu sebagai bawaannya aja. Di sini dikasih ear tips bawaannya yang tertempel di sana. Kebetulan saya nggak suka pakai ear tips foam seperti ini, ribet dan kurang nyaman. Jadi saya langsung ganti saja dengan ear tips yang pihak ketiga. Dan ini tips bawaan yang lain. Apa yang kita dapat? Ada 3 pasang ya. Tips laki-laki tips KZ bawaan biasanya yang star itu ya, yang ada runcing-runcingnya itu ya. Ini saya juga nggak bisa pakai tips bawaan KZ ini. Sama persis dari yang KZ zaman Bahila sampai sekarang sama. Jadi lebih baik dia masuk ke dalam kandangnya lagi. Ini ada Mika etalase gitu. Kita lihat dari yang menarik paling akhir ya tentunya ya. Kita coba dulu. Saya pakai tips ini monoprice. Nozzle-nya ini overall bagian bawah sini, bagian dalam sini, bagian bawahnya sini overall dari plastik atau resin ya, atau ya, yang bening banget. Dan nozzle-nya agak cukup gede, jadi nozzle yang ini apa namanya, itu tips monopress yang biasanya di SIM card sini masuk dengan cukup mudah, dan di sini masuknya cukup mudah tapi ngambilnya agak sedikit butuh kerja keras. Filternya terbuat dari entah ya, plastik mungkin bahannya, bukan metal, yang jelas bukan metal kayak gini ya. Kalau SIM card metal gitu ya, sambil saya bandingin sedikit ya dari SIM card. Kemudian ini agak tebal dibanding SIM card ya, lebih tebal gitu, tebal banget, bulky gitu, pokoknya tebal. Ini meskipun tebal housingnya, tapi saya pasang di telinga saya cukup nyaman dan nggak cepet capek. Di sini bening ya, jadi dalamannya kelihatan semua ya. Jadi driver planarnya kelihatan di sana, lebar gitu. Saya dapat yang bukan batch awal, nggak ada meshnya di sini. Biasanya kalau batch awal di sini ada meshnya.
hitam gitu ya, kayak kain hitam gitu nutupin di sini, tapi ini nggak ada. Banyak kontroversi juga di sana, banyak kontroversi juga tentang mesh yang ada di situ. Yang ada meshnya katanya lebih smooth gitu, lebih smooth gitu sektor height-nya, dan yang nggak ada meshnya agak cukup menyerang height-nya. Tapi ya nanti kita lihat, saya belum nyoba yang versi hitam ataupun nggak ada hitamnya. Dan ini cukup ringan, bandingkan ini aja lebih antep, lebih solid yang SIM card ya, karena ini faceplate yang sininya aja yang dari metal. Yang bagian ini ada tulisan, ada logonya HBB, KZX HBB PR2 gitu. Dan di sini ada apa ya, kayak grill untuk lubang, yang hanya aksesoris atau SSD saja, atau memang untuk tuning, nggak tahu ya. Di sini ada bentuknya seperti itu ya. Di tempat yang lain nggak ada. Di sini ada pin 2 pin yang UDC ya. Nah, di sini yang spesial itu, di sini ada grill kayak grill motornya Vario, kalian tahu nggak ya, seperti ini ya. Tapi ini kinclong ya, glossy banget dari metal. Ini yang bikin cakep menurut saya, kelihatan garang gitu ya. Warnanya overall kayak iron gitu, black iron, atau bukan hitam pekat ya, tapi ada sedikit grey gitu ya, seperti itu. Kalau kanan dan kirinya seperti ini ya, masih dalam bentuk pakemnya KZ. Saya pakai ini aja, kabelnya pakai yang hibiscus aja, yang dulu juga pernah rame, file hibiscus yang 0,78 aja, bukan yang UDC. Lalu tipsnya pakai monoprice. Saya hanya pakai ini ya, pakai Redmi 9A. Redmi mungkin kasta paling rendahnya dari Redmi. Saya coba colok langsung aja, saya pakai ya kawan-kawan, sambil saya kasih impresi langsung saja sebisa saya. Nyaman, nggak ada masalah untuk fittingnya. Saya pakai display di HB Music, saya pakai lagu Tulus saja ya, yang mudah. Volume setengah, masih kecil banget suaranya, masih kecil. Kayak ya masih sudah bisa dengerin sebuah lagu, tapi belum nikmat untuk dinikmati. Saya kasih 75%. Ya, masih belum ada nyaman di volume tersebut, belum sesuai dengan nikmatnya dengerin lagu pakai AM. Baik, saya full ini ya, sudah bisa dinikmati. Bassnya juga sudah punya tekstur, midnya juga, suara Tulus juga sudah ngayun, treble-nya nggak nyerang. Kalaupun colok HP volume full, saya masih bisa menikmati. Cuman saat ada file yang masteringnya kurang kenceng, mungkin ya agak sedikit kurang memuaskan ya. Tapi di sini saya sudah cukup bisa menikmati, meskipun belum proper, atau mungkin dikatakan belum proper ya. Ini sudah bisa dinikmati di HP Redmi 9A dengan volume full ya, sudah bisa dinikmati. Tapi entah potensinya yang berapa persen baru keluar, entah gimana, pokoknya saya sudah bisa menikmati dengan Redmi 9A full volume. Sekarang kasih doping sedikit pakai SX Saber Super S5 ya, dari Kreatif, yang katanya ini powernya badak. Harusnya lebih nikmat ya, harusnya lebih nikmat. Kita pasangin aja. Baik, saya coba dengerin ini ya. Ini volumenya saya set di 10, volume di USB nya saya set di 10. Entah ini berapa saya nggak tahu, saya nggak bisa ngitung ini volumenya berapa, tapi saya atur saja sehingga sudah nikmat gitu. Ini sudah keras, bukan keras yang nyerang ya, kerasnya sudah keras yang sudah memuaskan kuping. Lebih soundsetnya lebih kerasa, suaranya lebih lepas, bassnya lebih menggema, treble-nya lebih open banget, lebih chestnya, lebih high-nya lebih kebuka lagi. Ya, ini lebih nikmat, ini jauh lebih nikmat daripada colok HP. Bassnya lebih menggema, kayak makin lebar gitu soundstage-nya, bikin soundstage makin lebar gitu ya. Lalu midnya Tulus sweet
cuman kurang tebel, menurut saya kurang berat gitu, suara Tulus kurang berat gitu, lebih banyak upper high-nya kayaknya ya dibanding middle to low-nya. Sudah bagus, sudah sweet, cuman kurang berat sedikit. High-nya lah, sektor high-nya itu open banget, ini open banget. Chest-nya hampir, kalau saya mungkin kalau lagu yang banyak sensasi high-nya mungkin akan lebih terasa nyerang di kuping saya ya. Sedangkan saya bukan yang mania triple atau triple head, bukan. Saya yang santai-santai aja. Tapi kalau disuruh milih high atau low, saya akan lebih pilih low karena lebih fun dan lebih enak didengar lama. Kayaknya kalau PR2 ini karakter planarnya mungkin ya, high-nya itu open banget dan telinga orang yang nggak suka triple akan lebih ngerasa cepet capeknya gitu ya. Dan memang mungkin ya, ini saya dapat yang nggak ada mesh itemnya, mungkin ya itu yang membedakan. Dengan mesh item mungkin akan lebih smooth di atasnya, di high-nya lebih smooth daripada ini. Udah enak banget ya ini ya. Kalau mau dibanding sama Simcut ya, Simcut itu jelas bassnya lebih dapat rumble-nya si Simcut, meskipun bukan yang tonjokan mantep gitu, mid bassnya enggak, sub bassnya tonjokannya lebih berbobot di Simcut dibanding ini. Meskipun ini juga bassnya menggema dan teksturnya bagus juga, lebih bulat di Simcut, tapi ini bukan yang kekurangan bassnya sudah cukup di saya, sudah cukup. Kemudian midnya lebih berat di Simcut memang ya, lebih tebal di Simcut. Kemudian high-nya ini lebih open di PR2 ya. Di Simcut meskipun upper mid-nya itu kadang bikin capek atau sautingnya ada gitu, tapi di PR2 high-nya dari upper mid sampai high atas pole itu kebuka semua. Chest-nya itu sangat open di PR2 seperti itu. Entah ini sudah potensi yang maksimalnya atau memang ada belum potensi yang tergali di sini dari Super X5 ini, entah. Pokoknya saya sudah cukup bisa menikmati. Kemudian untuk upper mid to high-nya ini memang cukup nyerang, open banget dan nyerang banget, detailnya kebuka banget. Jadi ya itu sebuah konsekuensi dari EM yang detail, pasti akan mengorbankan area high yang akan bikin cepat capek. Jadi itu aja yang perlu saya share untuk kalian yang penasaran dengan PR2 atau penasaran dengan PR2. Itu pengalaman saya dengan PR2 yang hanya dengan setup yang ya apa adanya ini ya. Harusnya dengan DAC yang nggak powerful juga sudah bisa bikin PR2 nyanyi, meskipun ya kata orang potensinya belum kegali semua. Tapi ngapain kita bicarakan potensi segala macam, yang penting kita nyaman dan bisa menikmati apa yang kita punya. Itu aja ya, nggak usah ngeributin yang potensi segala macam, yang penting sudah bisa membuat kita nikmat, itu membuat kita bahagia, itu apalagi yang mau kita cari gitu ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau mau tanya komen aja nggak apa-apa, akan saya jawab sebisa saya. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas untuk kalian semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penasaran, saya juga punya sebuah DAC yang paling underrated, J3 Audiolabs Gazette E-Line. Ini saya pakai volume di 10 dulu ya. Volume 10 ini kayak ya hampir mirip kayak colok HP langsung ya. Saya tambah volume di 1920, sudah secara volume sudah bisa membuat telinga puas ya. Cuman memang beda dibanding Super X5 ya. Ini kayak yang colok langsung HP. Tapi kalau HP itu di volume maksimal hanya cukup saja untuk kuping ya, lumayan untuk kuping, cukup saja untuk kuping ya. Tapi kalau pakai J3 E-Line ini karakter suaranya hampir mirip banget bahkan. Tapi ini masih bisa di-adjust lagi volumenya gitu ya. Masih ini baru 20, mungkin bisa sampai 30 gitu ya.
karakter suaranya mirip banget dengan colok HP langsung. Ya, ada peningkatan sedikit lah ya, tapi nggak begitu ke notice. Cuman soundstage-nya memang masih agak ngumpul. Gitu aja ya. Jadi J3 Alien sudah kuat ngangkat belum? Ya, dia potensinya, ya dia kekuatannya hanya kayak HP, tapi dia punya volume adjust yang lebih tinggi, gitu aja ya. Itu aja ya kawan-kawan ya. Silahkan dibeli dengan penjelasan saya yang sebelumnya tadi. Kalau pengen beli ya paling di aja ya, paling enggak yang ini, atau mungkin di aja yang jangan yang J3 Alien ya. Itu masih kurang ternyata memang.